Yang perlu kita bahas di sini apa tadi? Sholat daim. Sholat daim. Menurut tataran orang Jawa adalah sholat daim ini sholat yang terus menerus, sholat istiqomah, sholat yang tiada putus-putusnya, bahkan tiada rokaat. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan saat usia 50 tahun ke bawah, saat berada di Gua Hiro, saat berada dalam pengembaraannya. Itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi sebelum syariat dari sholat tersebut turun. Dan sholat daim itu menginspirasi Nabi Muhammad untuk meminta kepada Allah supaya umatnya senantiasa diberikan hidayah lewat sesuatu petunjuk-petunjuk hidayah tersebut, hingga diturunkanlah sholat syariat yang sekarang ini kita kenal dalam sholat 5 kali dalam sehari, yang mana ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 238, maaf. Nah, di situ ada disebutkan as-sholatun wusta, sholat di antara tengah-tengahnya. Ini bermakna bahwasanya sholatun wusta itu adalah sholat di antara batas tengah penalarannya. Dalam usul fikih disebutkan bahwa sholat wusta ini berada pada tingkatan sholat asar, karena memang dimulai dari subuh. Kalau dimulai dari subuh itu berada di antara sholat asar tersebut. Tetapi hakikat daripada sholatun wusta itu adalah batasan untuk pemahaman antara subuh dan duhur, kemudian batasannya di tengah-tengahnya ini, kemudian melanjutkan maghrib dan isya. Karena apa? Itu sebabnya lah sholatun wusta yang dimulai duhur ini tidak ada sholat sunnah baik sebelum dan sesudahnya, karena memang sudah menjadi suatu kewajiban dari subuh dan duhur itu sebagai sunnah sebelum asar. Maghrib dan isya adalah sebagai sunnahnya daripada sholat asar sesudah daripada sholat asar itu sendiri. Oleh sebab itu ini hanya cuplikan aja. Saya sendiri lebih banyak mengajarkan tentang dalil akli aja, bermainkan logika Anda, karena kita seorang yang ulul albab. Makanya mainkanlah hati, perasaan, dan pikiran kita untuk suatu membenarkan suatu risalah. Banyak dalil yang kita kupas di sini hanya mengarah kepada struktur syariat, hanya mengarah kepada struktur pemahaman yang ada, belum bisa diperdalam sebagai struktur pemahaman yang sudah ada, ataupun belum bisa masuk ke dalam pada suatu paketan kehidupan yang memang harusnya sholat yang sebenarnya itu sholat. Yang mana sholat daim tersebut disebutkan sholat wusta adalah sholat yang tiada terputus-putusnya, bahkan tiada rokaat di situ. Jare wong Jawa iku meleke mata, tidurnya mata, dan meleknya mata ini sudah termasuk sholat. Keluar masuknya nafas ini sholat. Pamiarsaning sun, pangambuning sun, dedeke iku iman tauhid ingsun, kata orang Jawa begitu. Wah, dedeke tahiyatnya itu mantep-mantepe iman ingsun, bahkan salamnya itu ngerteni antara makrifat ingsun, tauhidnya makrifate Islam ingsun. Jadi disinilah unsur berserah diri dari sholat tauhid. Ada doa iftitahnya, di situ letak doa iftitah. Dan sampai terjadi berdiri, rukuk, dan sujud itu semua semata-mata hanya karena suatu sholat daim itu, hingga digiringlah oleh Rasulullah untuk manusia lebih memahami artikulasi sholat yang sebenarnya dari sholat-sholat 5 waktu yang ada. Akhirnya digiring oleh Rasulullah untuk bisa bertanya manusia ini, hingga nanti akan disebutkan oleh Rasulullah suatu kriteria sholat yang sebenarnya menyembah kepada Allah, duduke mengerti bahwasanya Allah yang seperti apa, dan harus bagaimana kita menyembah yang secara benar, yang sebenar-benarnya itu sholat. Itulah makna sholat daim. Makna sholat daim dari hakikat yang sebenarnya adalah bagaimana kita termanifestasikan sholat tersebut sebagai akhlak, terhakikatkan sholat tersebut sebagai tabiat, perilaku, karakter, watak, dan sifat. Dari sinilah sholat itu bisa terdeteksi bahwasanya benarkah kita sholat, dan untuk apa kita sholat. Kalau disebut untuk apa kita sholat, yang jelas sholat itu hanya memberi batasan, luasan dari pemikiran kita, bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana membedakan antara sisi makhluk dan kholik sang pencipta.
Seorang pencipta, Allah menciptakan titah suatu kehidupan, dinamika orang dalam hidup. Tetapi Sang Kholik menciptakan kita ini sebagai manusia untuk bisa mengikat titah tersebut. Setidaknya kita harus memuji. Dari pujian itulah terciptalah suatu sholat, suatu pujian yang kudus, yang lebih suci lagi, suatu yang dimana manusia itu terikat hatinya dengan sesuatu hal yang tidak tampak tetapi ada, yang mana potensi seluruhnya itu adalah dari landasan diri kita manusia sendiri-sendiri. Ikatan daripada sholat tersebut adalah nafas itu sendiri. Oleh sebab itu, keluar masuknya nafas adalah daim tersebut. Nah, kiblat daripada daim tersebut adalah di suwungnya, di mana kiblatnya adalah ningnya, diamnya itu. Nah, kalau kita kiblatnya melihat ke arah karena kita menggunakan potensi indera sebagai melihat. Tetapi kalau daim inderanya untuk bisa melihat sesuatu kiblatnya adalah pada arahnya dia sendiri, yaitu di saat suwung. Nah, di suwungnya itulah dengan cara memejamkan semua potensi indera ke dalam diri kita untuk bisa melihat ke dalam, merujuk ke dalam, memikirkan hal yang ke dalam. Kemudian disitulah kita bertemu dengan berbagai macam keindahan, termasuk nur, termasuk rahasia sir, termasuk rahasia roh ilafi, termasuk gambaran nafsu, termasuk juga gambaran budi, termasuk gambaran hoyun. Semuanya tercipta di dalam diri kita. Nah, maka kata orang Jawa, seseorang itu akan menemui suatu dewa ruci. Siapakah dewa ruci itu? Sang diri sejati. Sang diri meskipun kecil tetapi bisa nganglangi jagat, istilahnya bisa nguntal jagat. Nah, itulah sang guru sejati, itulah sang sajaratul hoyu, ya, itulah sang makrifat sejati, itulah sang sajaratul makrifat, itulah sang diri. Nah, kalau sudah ketemu hal seperti itu, kita bakal ketemu dengan suatu nafs, yang mana nafs itu akan dihidupi dengan suatu roh ilafi. Apakah roh ilafi itu belum bisa dikatakan suatu kesucian tanpa kita mengetahui unsur budi, tanpa kita mengetahui unsur nafs, atau mungkin ini keberatan untuk kita semua untuk bisa berpikir, karena kita sedikit demi sedikit. Nah, lebih baik itu akan saya bahas di session selanjutnya aja, lebih bingung nanti para jamaah semuanya mengatasi seperti itu. Yang jelas intinya begini, sholat yang tidak pernah ada putusnya, itulah yang disebut as-sholatun wusta. Kenapa di dalam suatu ayat disebut as-sholatun wusta, sholat di antara pertengahan ini? Karena dimulai subuh, duhur, dan asar ini ada di tengah-tengah, mewakili daripada dohir antara subuh dan asar. Subuh dan duhur. Subuh berdurasi pengetahuan tentang dohir dan batin, makanya 2 rakaat. Duhur mengetahui tentang sifat 4 rakaat yang dibawa Nabi Yunus, yang mengetahui tentang mani, wadi, madi, manik yang berada pada jasad dia. Kemudian di atas batasan tengahnya ini yang membawa sholatnya adalah Nabi Ibrahim Syafiullah, yang disebut yang di dalam asar sendiri mengenal tentang cipto, karso, rasa, lan budi. 4 rakaat itu sebabnya yang bawa Nabi Ibrahim dari sisi pemahaman tauhid. Kemudian di sini sebelum dan sesudahnya tidak ada sunnah, karena memang kalau tataran hakikat pribadi yang disebut sholat daim ataupun wusta di sini berada pada tengah-tengah batasan penalaran antara diri kita dengan jasad dia dan rohani kita. Nah, kemudian Isa, sambungan dari yang bawa Nabi Isa alaihissalam, yang berada pada tingkatan 3 rakaat, yang di situ letaknya tali bulhur, yaitu sebut tarikin nafas, megengin nafas, hembusin nafas. Nah, disinilah kemudian dari sholat Isya pun, itu tadi sholat maghrib ya, maghrib lupa, itu maghrib yang 3 rakaat itu, sholat Isya pun itu mengenal 4 rakaat, yang mana terdiri dari suatu penglihatan, pamiarsan ingsun, pangawas, pandulung.
Jadi istilahnya disitulah 4 rakaat berada pada telinga mata, iteme mata, putihnya mata, air matanya. Nah, jadi kalau istilahnya orang Jawa klasik menyatakan irenge mata Kanjeng Nabi Muhammad, telinga mata Kanjeng Nabi Muhammad, maaf, satu telinga mata Kanjeng Nabi Muhammad, irenge mata Abdul Qadir Jalani, putih mata Nabiullah Khidir, banyune mata Syekh Maloyo atau Wali Kutub yang disebut Wong Agung Menak atau Sunan Kalijogo. Ibarat begitu, simbolis itu bisa Anda adakan, bisa ditiadakan, itu tidak terjadi masalah. Yang jelas simbolis itu diperlukan. Bahkan Allah pun juga sosok zat, tapi kenapa kita juga harus menghormati simbolisnya berupa Ka'bah. Nah, Ka'bah di sini adalah suatu simbolis saja, yang mana harus hanya batasannya mencapai tingkatan keyakinan saja, bahwa meyakini sesuatu kiblat itu dibutuhkan untuk simbolis. Seperti halnya kita mensimboliskan bendera merah putih, itu hanya seonggok kain yang bisa dibeli di pasar manapun. Jikalau kain putih dan kain merah itu disambungkan, maka itu menjadi simbolis daripada negara Indonesia merah putih. Harkat martabat bangsa pun dipertaruhkan di situ. Demikian Ka'bah, harkat martabat umat Islam dipertaruhkan di tengah Ka'bah sebagai kiblat pribadi ataupun simbolis kita. Jadi simbolis dari kiblat kita pun juga ada pada sifat suwung kita, sama dengan simbolis kita yang berada di dohir kita. Batasan dohir kita sampai mati, kemudian kita dimakamkan. Tapi batasan rohani kita yang masih belum kita lampaui, yang kita cari modalnya hanya di saat kita hidup di dunia ini. Sholat yang pernah ada, nanti yang kelak akan tidak terputus-putus sampai besok di akhirat adalah daim itu sendiri. Sulit untuk memahami hal seperti ini, tetapi hal seperti ini ada. Maka itulah ada suatu ajaran yang disebut sholat daim. Jadi lahirnya sholat syariat pun juga berawal dari lahirnya sholat daim, yang kemudian dipribahasakan dan dibahasakan lewat suatu gerak laku, iktidal, rukuk, sujud, dan duduk. Disitulah dimanifestasikan sebagai sholat syariat, yang mana berawal juga dari sholat daim Rasulullah tersebut. Di sini mohon sekiranya bisanya kita memahami dari artikulasi apa yang pernah kita pahami dari sholat syariat pun batasannya hanya keyakinan apa yang tampak ilmu yakin, apa yang kita lihat dalam bentuk ilmu yakin, apa yang kita dengarkan petua-petuanya dalam bentuk keyakinan yang tunggal. Sama juga doanya pun dalam sholat daim adalah pangucap ingsun. Jadi doa-doa yang apa dalam pangucap ingsun, semuanya itu berlandaskan pada sesuatu pemahaman yang ada di dalam otak dan hati kita. Maka kalau kita paham, kemudian melibatkan hati, kita meyakininya, disitulah kita bijak dalam menyikapi suatu aliran. Bagi jamaah yang memang masih awam belajar untuk tentang sisi torekot dan hakikat, memang sangat sulit memahami. Tapi yang sebetulnya itu ada, butuh landasan untuk bisa memahami dari semuanya. Oleh sebab itu, sedikit demi sedikit sebelum saya menginjak kepada isinya nantinya, Anda memahami dari video saya ini supaya lebih pantaskah kita bisa berpikir dan bisa berkehendak nantinya untuk bisa tahap memahami sebagai tingkatan ainul yakin, mendownload hasil karya apa yang kita pernah lakukan seperti sholat gerak ke dalam suatu sifat diam di dalam sholat rohani kita. Dalam jasad dia kita mengenal suatu sistem gerak, yang mana itu pun gerak pun juga akan dipakai untuk dalam cara struktur ibadah seperti ruku, berdiri, sujud, dan duduk. Nah, di mana dalam struktur batiniah kita juga mengenal suatu sholat, yang mana sholat itu mana ruku dan sujudnya. Apakah berupa gerak ataukah berupa sesuatu akhlakiah? Nah, yang saya pertanyakan, kalau ibadah gerak, yaitu bisa berupa berdiri, rukuk, sujud, kemudian kita duduk. Nah, terus kemudian ada doa-doa dan pujian. Lah, ini kan dari sisi dohir, batasan antara sholat as-sholatun wusta tadi yang dijabarkan di antara tengah-tengahnya antara subuh dan duhur. Kemudian di antara tengah-tengahnya ini ada tingkatan sholat wusta yang berada di sholat asar. Kemudian maghrib dan isya adalah simbolis daripada jiwa ataupun batin itu sendiri. Terus yang disebut
rukuk, sujud, berdiri, i'tidal dan duduknya, atahiyatnya itu berada di sisi mana? Apakah suatu pangucap ataukah suatu sifat gerak? Nah, itu kan landasannya berada pada dohir. Yang berada pada batin adalah sifat daripada akhlakiyah. Kita bisa mewujudkan dalam kehidupan itu rukuk dan sujudnya. Nah, bagaimana dengan tetangga, bagaimana sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada pemerintah, ataupun sosialisasi kepada masyarakat yang interaksi kepada masyarakat yang beragama dan beda agama. Itulah kita dibutuhkan landasan untuk dalam sholat daim, sholat yang berada pada jiwa, yang mana rukuk sujudnya hampir sama, tetapi lebih mengedepankan akhlakul karimah. Kalau kamu sopan, berarti kamu sudah bisa mewujudkan dari rukuk sholat tersebut. Jikalau kamu kaya dan kamu punya kelebihan, terus dirimu itu tidak semena-mena kepada seseorang, membagi kelebihanmu dengan cara bersedekah, membagi kelebihanmu dengan cara memberikan ilmu, maka kamu sudah bisa menunjukkan mewujudkan cara sujudmu dalam suatu sholat dalam tataran daim ataupun batin tersebut. Keluar masuknya nafas, kamu tidak pernah kagetan, bahkan dirimu sendiri tidak pernah ngefek dari sesuatu hal perkara yang mengagetkan ataupun yang biasa. Jiwamu selalu tenang, nafasmu tidak pernah ngos-ngosan, maka dirimu sudah bisa mewujudkan dalam duduknya tahiyatnya sholat daim tersebut. Dalam struktur kehidupan, makna rukuk dan sujud tidak pernah ada pada suatu gerak dalam diam. Yang ada hanya sholat syariat yang mana di situ mempotensikan seluruh tubuh kita bergerak untuk bisa menyembah Allah. Tetapi dalam suatu jiwa dan sifat rohani, maka sholat tersebut rukuk sujudnya sudah bisa diaplikasikan atau maksudnya diwujudkan dalam sifat akhlakiyah, rukuk sujud diamnya.